Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna la shadiq wa innad dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Para jamaah, alhamdulillah pagi ini kita memasuki surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Az-Zariyat itu artinya angin yang menerbangkan sesuatu. Angin itu ada dua, ya. Ada yang membawa manfaat seperti fan itu, ya. Kalau pas sumuk terus lalu disetel fan-nya maka enak. Atau yang bisa dikondisikan, namanya AC, air condition. Tapi ada juga angin itu yang membawa malapetaka. Membawa malapetaka pun juga ada dua. Ada yang membawa malapetaka kepada musuh, tetapi membawa keuntungan kepada diri orang mukmin, seperti ketika terjadi perang Khandaq, ketika terjadi perang Al-Ahzab. Ada surah namanya, surah berapa itu? 33. Oh ya, surah 33. Di ayat 9 itu Allah menceritakan angin yang membawa nikmat kepada orang mukmin, tapi celaka bagi orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum irja'atkum junudum farsalna alaihim rihau wa junudal lam tarauha. Nah, itu. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah, yaitu ketika datang tentara-tentara. Kemudian Allah menghembuskan angin sehingga musuh lari tunggang langgang. Jadi dulu itu pernah terjadi namanya perang Ahzab.
Ahzab itu artinya golongan-golongan, golongan kafirin, munafikin, musyrikin, kafirin kumpul jadi satu, termasuk Yahudi dan Nasrani, sehingga terkumpul sekitar 10.000 tentara kafir, sementara orang muslim masih baru 1.000. Bayangkan, satu orang harus menghadapi 10, padahal dulu perangnya itu perang tanding. Sehingga lalu Salman Al-Farisi angkat tangan, Nabi boleh usul, boleh, silahkan. Apa ketentuan perang ini? Nabi yang menentukan apa ini sudah dari Allah? Enggak, dari saya. Oh, kalau gitu saya boleh usul, boleh. Kan Nabi maunya itu orang muslim yang 1.000 itu bertahan di kota Madinah. Apapun terjadi, kita jangan keluar dari kota Madinah. Katanya Salman Al-Farisi, kalau menurut saya enggak gitu Nabi. Ya apa? Madinah ini digali, sekeliling Madinah ini digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq, sehingga dikenal juga perang Khandaq. Jadi Al-Ahzab itu satu arti yang lain Khandaq. Karena apa? Karena sebulan yang akan datang, kejadiannya itu akan terjadi sekitar 1 bulan. Nabi itu diberi keistimewaan oleh Allah, diberi mukjizat oleh Allah, yaitu diberitahu akan terjadi perang sebulan sebelum terjadi, sehingga Nabi bisa siap-siap. Betul, setelah Madinah itu digali siang malam, sore pagi, begitu selesai musuh datang dari Mekah. Begitu tahu bahwa mereka nggak bisa masuk karena ada parit, kaget. Tapi yang namanya Amir, pimpinan pasukan kuda, langsung buat perintah, ayo mencolot satu persatu. Padahal paritnya itu agak lebar, sehingga kalau kuda biasa nggak nututi. Jadi mereka mencolot sampai di tengah jatuh, padahal di bawah itu sudah banyak batu-batu yang tajam-tajam, mati. Colot lagi sampai habis, akhirnya amirnya sendiri, dengan kudanya yang begitu hebat, gagah, perkasa, bisa. Terus akhirnya, tapi kan berarti dia itu nantang wong sewu, sebetulnya bisa dipenyet itu, tapi orang Islam diam aja dulu. Itu pun masih metita-metiti gitu, sampai nunggang kuda karena satu-satunya yang bisa. Akhirnya Sayyidina Ali minta izin, Rasul, saya izini untuk menghadapi Amir itu. Nabi lalu surbannya dibuka, lalu ditalikan ke kepalanya, kuda Rasul diberikan ke Sayyidina Ali, pedangnya Rasul diberikan, hadapi Amir. Begitu dihadapi Amir takon, kamu siapa? Saya Ali bin Abi Thalib. Hah? Ali bin Abi Thalib? Bapakmu itu teman saya, katanya. Saya enggak mentolo untuk membunuh kamu karena kamu anak teman saya. Katanya Sayyidina Ali, kalau kamu enggak mentolo membunuh saya mentolo membunuh kamu. Nah, terjadilah perang. Lama karena sama-sama pinternya wong loro ini, sama-sama pinter perang. Tapi akhirnya Sayyidina Ali bertakbir menunjukkan bahwa Ali sudah menyelesaikan tugasnya. Karena dua orang ini enggak kelihatan, karena debunya membumbung itu enggak kelihatan. Wow. Begitu Amir
wafat apa mati ya? Mati aja orang kafir. Begitu Amir mati, Allah menghembuskan angin dengan dengan kencang sekali sehingga kemah-kemah orang kafir yang 10.000 tadi itu dibawa ke angin. Akhirnya mereka lari tunggang. Kalau tunggang saja tidak apa-apa, itu ada langgangnya, tunggang. Disitulah katanya ayat 9 surah Al-Ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum irja'atkum junudum farsanna 'alaihim rihau wa junudal lam tarauha. Jadi Allah menurunkan tentara yang gak ketok di samping angin tadi. Nah, di sini dijadikan sumpah. Wadzariyati zarwa. Adzariyat ay ar-riyah, yaitu angin. Demi angin tadru at-turaba wa ghairahu, yang menerbangkan debu dan yang lainnya, yang lain termasuk apa tadi, kemah-kemahnya ini, zarwa dengan sekencang-kencangnya. Wadzariyati zarwa, zarwa ini sebagai masdar dari zarwa. Falhamilati wikro, ada yang membaca wakro, demi awan ya. Hamilat ay suhub, awan, tahmilu alma'a, yang mengandung air hujan. Wakro atau wikro ay sakolan, yang kelihatannya antep, yang kelihatannya itu berat. Ya kan, biasanya awan kalau mengandung hujan kan kelihatan berat gitu. Walaupun kita nggak pernah nimbang awan, tapi kelihatan kan ada awan itu yang kelihatannya enteng gitu ya. Pernah lihat? Ya nggak lihat Pak Besok laupo. Nggak apa-apa ya, sambil sesekali kali. Maf'ul hamilat ini katanya sebagai maf'ul dari falhamilati ya, wakro atau wikro. Faljariyati yusro, demi kapal-kapal as-sufuni tajri ala wajhil ma', kapal-kapal yang berlayar di atas permukaan air. Yusro dengan gampang, bisuhu latin dengan mudah. Padahal jarum ditaruh di air tenggelam. Ya, kapal yang membawa bahannya Pak Muhsin dari Surabaya yang berton-ton berlayar enak aja. Apalagi sekarang sudah ada mesin. Ya, dulu kan tergantung angin dulu itu. Sekarang sudah ada mesin. Ada nahodanya. Nahodanya itu harus sekolah itu. Ada sekolah pelayaran. Pelayaran. Itu biasanya duitnya banyak juga itu. Karena apa? Karena kapal itu nanti membawa barang-barangnya saudagar-saudagar yang mestinya mereka membayar. Tapi membayarnya itu nanti dibebankan kepada pembeli. Ya. Barang ini sama di Surabaya 10.000. Nah, ditambah ongkos kirimnya sekian, terus lalu ditambah dengan batinya. Jadi akhirnya yang nanggung pembeli. Sekarang yang aneh itu apa? Masuk ke rumah makan, ya,
sini makan, pajaknya ditanggung siapa? Pembeli. Oh, enak itu yang punya warung itu. Ya, pajaknya dibebankan ke pembeli. Tapi kita ya menang saja ya daripada. Jadi kembali fal jariyati yusra katanya. Demi perahu yang berlayar di atas permukaan air dengan mudah. Bisuhu latin, padahal bawaannya itu berat sekali itu. Bisa ribuan ton. Ya. Muyassarah ay muyassarah muyassaratan. Ya. Yusra ay muyassaratan, dalam keadaan mudah. Fal muqassimati amro, demi malaikat-malaikat yang bertugas membagi-bagi persoalan. Al malaikatu tuksimul arzaq wal amtor wa ghairaha bainal ibadi wal bilad. Malaikat yang membagi rezeki, membagi hujan, membagi yang lainnya antara hamba dan negara-negara. Ya, negara ini perlu gini, perlu gini dan sebagainya. Semua itu sudah diatur katanya. Dan itu oleh Allah ditugaskan kepada para malaikat. Sehingga lalu malaikat tadi diistilahkan fal muqassimat. Muqassimat itu yang ngatur. Kamu sekian. Ya, seperti kalau Jumat barokah itu ada yang bageni, ya sego nasi, ya ada yang nggak kebagian, suruh tunggu dulu sebentar. Nah, ternyata di bagian ibu masih banyak, sehingga diambilkan. Ada yang tenang saja. Karena apa? Karena mesti dibagikan. Termasuk saya tenang saja. Sebab nanti saya kan sudah kebagian. Kadang-kadang ibunya juga dibageni. Mestinya satu aja, ya. Apa-apa. Fal muqassimati amro. Jadi persoalan ini sudah ada yang bagi. Ya. Tinggal jenengan usaha sama doa. Usaha sama doa. Nanti ada yang bagi. Ada yang dibageni titik, ada yang dibageni banyak. Supaya banyak apa? Katanya ayat berapa itu? 18 sama 19. Surahnya enggak takon. Surahnya ya ini nanti. Nah, surah Ad-Dzariyat ini coba dilirik. Ya, 18 sama 11. Apa? Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Nah, nanti pada waktunya ayat 18 19 menyatakan orang kalau ingin diberi bagian banyak, rezeki banyak, sebelum subuh suruh istighfar. Gitu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu menjelang subuh, mereka itu sudah istighfaran. Berarti apa? Sholatnya sudah, ininya apa, membaca Qur'annya sudah, ininya sudah, tinggal nunggu adzan subuh, tasbihnya diputar sambil baca istighfar. Jangan diputar tok. Sama dengan yang geleng kepala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu lama-lama nggak ada istighfarnya, geleng tok. Jangan. Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Mereka semenjelang subuh sudah istighfaran, dan pada harta mereka ada haknya orang. Nah, itu kan ada keterkaitan itu. Ya, istighfar sebelum subuh itu ada terkaitnya dengan rezeki itu. Ya. Saya ini mulai biyen melarat terus
Oh, jenengan subuh sudah tangi, dereng. Ya itu. Jadi pembagian itu di subuh itu. Nah kalau subuh masih turu, sementara konconya yang lain sudah antri, ya artinya secara akal kan kayak gitu. Tapi Allah itu terserah, yarzuqu mayyasha. Allah itu akan memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi persoalan itu kan yang banyak ada terkait dengan sebab akibat. Nek turut tok ya enggak dikai. Iya. Iya. Yang bilang iya cuma luru. Yang lain ayat yang kelima. Ini tadi sampai 11 ya? Sampai 11 ayat. Tapi pendek-pendek. Sementara Adzariyat itu terdiri dari berapa? 60. Dan Makkiyatun, ya, surah Adzariyat ini Makkiyatun termasuk kelompok surah Makkiyah. Wa ayatuha, ayatnya situna ayatan. 60 ayat. Yang dibaca tadi 11, berarti tinggal 49. Itu ada orang itu mau bilang 49 itu kadang-kadang sih ngitung gitu. Tapi kalau matematikanya dulu dapat 100 terus langsung aja. Apa Adzariyat swidak diwoco 11 berarti tinggal 49. Oh, enak hitung-hitung. Jadi ilmu itu semuanya itu tadinya itu adalah ilmu agama, ilmu Allah, ilmunya Allah. Cuma kadang-kadang ada orang yang baginya ini ilmu agama, ini ilmu umum. Sebetulnya ya semuanya itu ilmunya Allah. Karena ilmu umum kadang-kadang nanti suatu ketika untuk ngitung masalah agama seperti zakat, ya ngitung zakat ini. Tapi sekarang katanya dalam undang-undang BAS apa? Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Ada yang Lasnas. Di undang-undangnya itu ada mengatakan orang yang punya harta banyak dan tidak bisa menghitung zakat bisa minta tolong ke orang Basnas. Alhamdulillah sekarang setelah Pak Salam kemarin, sekarang diganti oleh muridnya, namanya Pak Ubaidillah, Hasan Ubaidillah. Anaknya masih kenceng, masih sterek, masih muda. Sekretaris, sekretaris PBNU. Ya termasuk Al-Akbar ya. Memang banyak dia itu lalu tugasnya. Bahkan tadinya itu sebagai ketua STAIMAS, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Akbar. Sampai apa tadi? Innama tu'aduna la shadiq. Sungguh apa yang dijanjikan kepada kamu, inna wa'dahum bil ba'ts wa ghairihi, apa yang dijanjikan kepada mereka bahwa nanti akan terjadi hari berbangkit dan yang lainnya itu la shadiqun, pasti benar itu. La wa'dun shadiqun, janji yang benar. Dan Allah itu kalau janji mesti benar. Kalau setan janji mesti bohong. Mana yang menyatakan bahwa janji Allah benar dan setan itu mesti ingkar janji? Ayat yang kemarin itu surah 22 ayatnya surah 14 surah Ibrahim ayat 22. Surah 14 ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq
wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nah itu. Kalau Allah janji mesti benar, kalau saya janji mesti tak ingkari. Itu sudah pernyataannya setan yang ada dalam Al-Qur'an. Innama tu'aduna la shadiq. Yang keenam, wa innad dina la waqi'. Dan sungguh hari pembalasan. Jadi ad-din dalam bahasa mana? Bahasa Arab itu banyak artinya itu. Ad-din itu kadang-kadang artinya agama ya. Dinul Islam. Kalau jenengan bilang dinul Islam itu dinnya nggak pakai al. Yang ada alnya Islamnya. Dinul Islam atau dinal Islam atau dinil Islam. Bukan ad-dinul Islam, bukan. Dinul Islam. Ada lagi yang artinya utang, apa? Dain. Ad-dain artinya apa? Dalnya fathah, ya-nya sukun. Ad-dain itu utang. Terus lalu ada juga ad-din itu adalah hari pembalasan. Allah itu walaupun Ar-Rahmanir Rahim ya, ayat 3 Al-Baqarah Al-Fatihah Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Jadi walaupun Allah itu pengasih penyayang, bukan lalu semua disayang dilus, enggak. Yang nakal ya ada balasannya. Ya. Ada 2 tok yang wa inna dina lawaqi'. Hari pembalasan itu mesti terjadi, la mahalata. Tidak mungkin tidak. Was-samaa'i dzatil hubuk. Demi langit yang punya jalan-jalan. Ya. Jadi hubuk itu jam'u habikah. Habikah sama dengan toriko menjadi turuk. Ya. Jadi apa namanya, jamaknya itu menjadi dikurangi hurufnya lalu di doma semua. Hubuk, turuk. Nah. Ai sahibati turuki fil khilqati fil khalqati katoriki fir ramal. Seperti jalan yang ada di pasir. Jadi romli, ya bahasa Arab itu, bahasa Indonesianya itu pasir. Padahal banyak orang namanya, siapa namanya? Romli. Berarti apa? Pasir. Ya itulah, tidak apa-apa. Ketimbang walad dolin. Siapa namanya? Walad dolin. Jangan. Karena sering dibaca pada waktu sholat lalu dijadikan namanya anak. Ya, harus tanya dulu itu artinya apa. Was-samaa'i dzatil hubuk. Jadi langit itu katanya banyak itu apa namanya? Jalannya itu. Jalannya bintang sendiri, jalannya bulan sendiri, jalannya apa? Temannya bulan itu apa? Matahari. Iya. Termasuk apa, planet-planet, termasuk meteor-meteor. Itu kalau tidak ada jalan khusus itu ya tubruan terus itu. Ya, itu. Oleh Allah sudah dibuat. Was-samaa'i apa? Dzatil hubuk. Jadi langit yang punya jalan-jalan. Jadi ada, kalau di surah Yasin itu apa? Fi falaki isbahun. Apa di depannya itu? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazilata adakal urjunul qadim la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Di ayat berapa itu?
Wa kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing itu beredar pada porosnya, sehingga enggak tubrukan. Nah, itulah bikinan Allah itu hebat, tidak bisa ditandingi. Innakum, sungguh kalian itu ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, fi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil Quran, dalam atau tentang Nabi dan tentang Al-Quran, kamu itu lafi qaulim mukhtalif, pendapat yang beda-beda, berada di dalam pendapat yang beda-beda. Qila syair, sakhir, kahin, syi'rin, sihrin, kahanatin, ya. Nabi itu dikatakan tukang sihir, sementara Quran yang dibawa oleh Nabi dianggap ilmu sihir. Suatu ketika Nabi dikatakan tukang sihir, tadi syair ya, syair, sihir, ya pokoknya itu. Jadi Nabi itu ya nggak enak juga ya, kadang-kadang diomongin yang menyakitkan hati. Padahal jenengan jarang kan hatinya disakiti oleh omongan orang itu kan, jarang. Mungkin 10 tahun pisan pernah, tapi mesti pernah itu. Seseorang itu ada orang ngomong yang nyelkit di hati. Kalau Nabi itu sudah langganan, langganan. Dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang singen. Singen itu apa singen? Singen itu bahasa Londo ya. Artinya itu nyanyi. Apa namanya? Iya, bernyanyi. Singen. Lafi qaulim mukhtalif yufaku anhu man ufik, dipalingkan ya, yusorrofu, dipalingkan anhu darinya, dari apa, Nabi dan Quran. Artinya untuk iman kepada Nabi dan Quran, man ufika, orang yang dipalingkan. Jadi ada orang itu yang dipalingkan oleh Allah, sehingga ya walaupun hidup bersama Nabi tapi tidak iman. Sementara kita jauh hidup dengan masanya Nabi dan rumahnya dari rumah Nabi, tapi kita diberi iman. Loh ini yufaku anhuman ufik, berarti apa? Kita berarti bersyukur, alhamdulillah ya. Karena kalau enggak, katanya surifa anil hidayah, dipalingkan dari mendapatkan hidayah. Tapi ini fi ilmillahi ta'ala, ini pengetahuan Allah. Artinya kita tidak boleh lalu nuduh orang, wah jenengan itu tidak dapat hidayah. Oh jangan, itu terlalu pagi. Karena hidayah itu kan kadang-kadang juga naik turun ya. Yang ke-10, qutilal kharrasun ay lu'inal kadzabun ya, dilaknat, dikutuk orang yang suka berdusta. Walaupun katanya kemarin apa omongannya orang sekarang, oh kalau nggak berbohong nggak bati ya, nggak uman, nggak dapat proyek. Oh jangan gitu, itu setan, itu omongannya setan. Enggak, orang yang jujur malah sekarang alhamdulillah ya, sekarang ini malah orang yang jujur malah sering dapat apa namanya tender, mendapat apa namanya pekerjaan. Yang bohong-bohong itu ya, yang biasanya seminnya sekiran lalu hanya baru dipakai setengah bulan wis acur kabeh. Katanya Pak Nurul itu ancur PC-nya telur. Ancur itu apa? Hancur. PC duit, telur endok. Jadi orang Madura itu lek kadung anu, wah ancur biasanya telur.
kutilal khorrosun, dibinasakan. Apa di situ dikutuk, ya, dikutuk para pembohong. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang fi jahlin, kebodohan, karena ketidaktahuannya, sahun ditambah lagi lalai, sudah bodoh ya, suka lalai. Lalai itu apa? Ya enggak ngerjakan. Kalau diajak mengkau, ayo sholat, engko ae sik jam piro, sik jam loro ya. Zuhur itu kan sampai 2:30 lewat piro asar, ya kan? Masih ada setengah jam, ya Allah. Jadi diajak sholat zuhur jam loro masih ngomongnya sik jam piro sih. Padahal sementara ada konconya yang sudah tidur. Karena apa? Begitu mancing adzan langsung sholat, langsung mangan, mari mangan, tidur. Nanti tangi mangan, tidur. Sahun, alladzina hum fi ghamratin sahun. Itulah materinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Para jamaah di dalam ayat yang ke-12 sampai 19 berarti ada 8 ayat pendek-pendek. Yang kemarin berapa? 11 malah ya. Nah, 11. Sekarang 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-12 surah Az-Zariyat. Allah berfirman,
Yas'aluna, mereka bertanya, an-nabiyya, kepada nabi. Bertanyanya istibhamu istihzain, pertanyaan tapi mengandung olok-olok. Berarti apa? Ngenyek. Jadi orang kafir itu modelnya kadang-kadang ngenyek Nabi tapi dengan model tanya. Yas'aluna, apa yang ditanyakan? Ayyana yaumuddin, kapan terjadinya hari pembalasan? Ai mata maji'uhu, kapan datangnya? Enggak takon ngono kan enggak apa-apa ya. Malah yang ditanyakan kapan hari kiamat, koyok wis siap. Tapi itulah yang terjadi. Yas'aluna, biasanya itu ada kannya ya, yang sering itu yas'alunaka biasanya gitu. Yang ini enggak pakai ka. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Wa jawabuhum, jawabnya yaji'u, ya mesti datang, mesti terjadi. Kapan terjadinya? Yaumahum 'alan nari yuftanun ay yu'adzabuna fiha, yaitu pada hari mereka di atas neraka atau di dalam neraka mereka diazab. Yuftanun di sini diazab. Jadi fitnah itu kadang-kadang artinya itu azab. Yuftanun diazab. Wa yuqalu, dan dikatakan lahum kepada mereka, hinat ta'dzibi, ketika disiksa itu dinyatakan dzuku fitnatakum, rasakanlah. Jadi zuk itu rasakanlah. Kalau yang disuruh, yang diperintah itu banyak, zuku, lalu ada wawunya, zuku, rasakanlah fitnatakum, azab kamu, azab yang kamu rasakan. Fitnatakum ay ta'dzibakum, hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Inilah siksaan yang kamu dulu sering minta dipercepat. Fid dunya, di dunia, istihzaan, dengan nada juga mengolok-olok, sinis. Mana katanya kalau enggak sholat ya disiksa, saya enggak sholat malah tambah lemu, saya enggak sholat malah tambah duit banyak. Loh, jangan ngomong gitu, itu nanti akan kena batunya, karena sudah ketentuan Allah bahwa orang melanggar mesti akan mengalami resikonya. Kalau dulu waktu saya masih kecil, mesti kalau naik bis itu di karcis itu ada tulisan resiko tanggung penumpang. Wah, enak. Yang punya perusahaan bis itu nggak mau tahu resiko tanggung penumpang. Itu sebetulnya perjanjian sepihak. Jadi ayat 12, 13, 14 itu cerita tentang orang kafir. 15 sampai 19 Allah cerita tentang orang takwa. Jadi memang ya di Al-Qur'an itu sering diselang-seling. Ceritanya orang kafir, ceritanya orang mukmin, ceritanya orang takwa, ceritanya orang yang nakal dan sebagainya.
Nah, untuk 5 ayat berikutnya Allah menyatakan innal muttaqina, ya, sungguh orang-orang yang bertakwa fi jannat, mereka akan berada di dalam surga, di taman-taman surga, basatin, ya. Fi basatina, di taman-taman, wa uyunin, dan sumber-sumber mata air. Kata-kata wa uyun ini kalau disampaikan di daerah yang gersang itu rasanya ya ada apa namanya, ada kenikmatan tersendiri. Beda dengan orang yang berada di banyak air, ya itu kadang-kadang kurang, bersyukurnya kurang. Sama dengan orang yang berada di bawah lampu listrik yang terang benderang, itu jarang bilang alhamdulillah itu. Tapi kalau oleh Allah dipetengkan, ya listrik dimatikan 10 menit gitu, sehingga lalu peteng dedek. Setelah itu lalu dihidupkan. Wah, ada yang hanya bengok-bengok, tapi ada yang langsung alhamdulillah. Jadi itulah manusia ini. Jadi kalau tadinya dikurangi lalu dikembalikan alhamdulillah. Tapi kalau terus diberi banyak, kadang-kadang jarang bersyukur itu. Jadi Allah kadang-kadang memberi rezeki sedikit, ya memberi banyak, itu antara lain adalah untuk disyukuri tadi. Sebab kalau banyak terus kayak Fir'aun lalu malah ngaku sebagai Tuhan. Jadi innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Muttaqin ini istilah lainnya adalah orang beriman dan beramal soleh. Jadi sebetulnya takwa itu adalah orang beriman dan beramal soleh. Beriman saja, enggak beramal soleh, belum. Jadi muttaqin itu harus ada 2 itu. Dia beriman, beramal soleh, atau dibalik, amal solehnya itu didasarkan iman, bukan amal solehnya itu hanya memperturutkan hawa nafsu. Ikhlas itu pakai kho, bukan pakai k. Kadang-kadang ada orang Jawa itu ikhlas. Ikhlas yang benar itu pakai kho, ikhlas. Ikhlas itu tadinya sesuatu yang bersih, yang kosong. Jadi seumpama kalau di pondok itu diberi makanan itu 1 piring, itu kadang-kadang 5 menit habis. Dan habisnya itu bersih, seakan-akan dicuci. Orang beramal harus bersih dari pengaruh lainnya, hanya lillahi. Nah, itu ikhlas. Sebab kadang-kadang ada orang beramal itu karena sesuatu. Orang datang undangan yasinan, itu ada yang ikhlas itu. Ya, datangnya itu ya memang karena pingin yasinan. Tapi ada juga yang diarah itu ya sotonya itu. Sotonya. Sehingga nanti kalau pulang itu yang dibicarakan ya sotonya itu. Sotonya. Ada yang sotonya itu kepedesan. Ya, jadi kalau kepedesan gitu. Tapi kalau enak. Nah, jadi innal muttaqin katanya, orang yang bertakwa itu nanti akan berada di jannati wa uyun. Tajri fiha.
yang mengalir di situ. Akhidina, akhidin ini dibaca akhidin bukan akhidun, ya, itu karena halun minad dhamir, sebagai hal, keterangan keadaan, dalam keadaan, nah gitu, akhidina dalam keadaan jukuk dewi. Apa jukuk dewi itu? Ya kayak prasmanan itu, ngambil sendiri apa yang diinginkan, ambil. Kok pingin sate, nah diambil. Tapi kadang-kadang ngambil satenya itu 20, padahal konconya belum, dan biasanya enggak entek. Ya, jadi memang harus hati-hati kalau prasmanan. Yang sebetulnya prasmanan itu adalah untuk ngukur dirinya. Saya kalau nasi sekian entek, nah, jangan 2 kali lipat. Saya kalau makan sate, kalau 3 entek, tapi kalau 20, ya 10 aja sudah kelempokan, berarti yang 10 dikuak gitu. Dan dikuaknya itu ditaruh di bawah kursi. Padahal nanti ngambil lagi, ngambil apa namanya, iya, makanan lain. Jangan. Ini menunjukkan betapa bebasnya orang bertakwa itu nanti di surga itu. Jadi nikmatnya itu enggak terbatas. Suruh ngambil sendiri, silakan. Ya. Akhirina ma'atahum. Jadi anya memang dawa, tanya juga dawa. Ma'atahum, apa-apa yang telah memberi kepada mereka. A'tahum, memberi kepada mereka. Siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka. Minas sawab, yaitu berupa pahala. Karena semua yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa itu ada pahalanya. Sebaliknya, semua yang dilakukan oleh orang kafir enggak ada pahalanya, enggak ada. Jadi rugi 2 kali nanti. Tapi orang takwa, setiap langkahnya, setiap geraknya itu ada pahalanya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka. Biasanya kalau bahasa Indonesia yang baik enggak diberi terjemahin. Innahum gitu saja. Jadi kanunnya sudah masuk ke innahum. Sesungguhnya mereka, qabla dzalika, sebelum itu, ai dukhulihim, sebelum mereka masuk al jannata, ke surga, muhsinin, suka berbuat baik. Di mana? Fid dunya, di dunia. Orang-orang yang suka berbuat baik di dunia nanti tempatnya di surga. Nah, gitu. Di surga. Yang mana di surga jukuk dewi. Yang mana di surga ya serba wah. Satu cirinya orang takwa yang akan dimasukkan ke surga itu adalah orangnya baikan. Dulu itu baikan. Yang kedua, apa? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit di malam hari, ma yahjaun, tidurnya. Yanamun, tidur. Sedangkan ma yang ada di ma yahjaun itu hanya zaidah, tambahan. Sedangkan yahjaun merupakan khobaru kana, khobarnya kana. Qolilan, kanu qolilan, ya. Qolilan itu menjadi dzarf. Jadi dzarf itu tadinya dzarf itu bejana, tempat atau apa ya? Sesuatu yang kosong. Di situ bisa diisi apa namanya? Waktu, bisa diisi tempat. Itu yaum, hari. Nah, itu berarti dzarf. Aslinya dzarf itu mesti dibaca nasab.
Jadi dia memang mansubun ala dzarfiyati. Dibaca nasab hanya ya karena dzarfnya itu. Berarti apa? Yanamuna fi zamanin yasirin minal lail. Tidurnya itu hanya sedikit di malam hari. Selainnya wa yusalluna aksarahu. Sedangkan sisa yang lebih banyak adalah dibuat untuk sholat. Nah, jenengan sudah ngerjakan ini kalau malam itu? Nah, insyaallah, ya, insyaallah. Kalau belum, ya mulai nanti malam kudu. Kalau ingin masuk ke ayat 15 sampai 19 ini nanti. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Makanya orang kalau sudah umur 50 ke atas, yang enak itu maksimal jam 10 itu sudah tidur. Bahkan kalau bisa sebelum itu. Supaya apa? Nanti sisanya, biasanya orang kalau umur 50, 60 itu paling pol itu 4 jam, nggak sampai kadang-kadang. Iya, tangi dengan sendirinya. Kadang-kadang dicokot nyamuk, kadang-kadang tanginya itu karena merasa kedinginan AC-nya, atau bangun itu karena pingin pipis. Sebetulnya itu karena dibangunin sama Allah. Kamu itu sudah umur sakmene, ya, ojo turut tok, seakan-akan gitu. Dibuat oleh Allah pingin pipis. Tapi kadang-kadang nggak kroso, diberi sinyal gitu nggak kroso. Mari pipis apa? Tidur lagi. Ya. Mari tidur lagi. Padahal maksudnya itu adalah kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka kalau malam sedikit tidurnya, yang banyak sholat nopo mawon terserah. Ya kalau sudah tidak ada namanya ya sholat sunnah gitu aja. Sholat tahajud seumpama 4 salam. Ya masih ada waktu sholat lagi hajat, sholat lagi tasbih, masih ada waktu sholat lagi. Lama-lama dikain jeneng opo ini. Sudah sholat sunnah. Allahu Akbar dalam hatinya, saya mau sholat sunnah. Sholat sunnah. Berarti bisa sampai 20 salam, bisa. Dan insya Allah jenengan itu kalau banyak sholatnya, kan berarti sikilnya itu selalu diginikan. Ya, itu sehat itu. Karena orang itu kadang-kadang kaku, ini itu ya di apa namanya? Di jari jemari kaki. Kalau sudah jari jemari kaki sudah lemes, aduh enak. Hidup ini lalu merasa tenang, senang. Itu ayatnya sudah. Apa namanya? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ayat berapa itu? 17. Ayat berapa? 17. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Nah, kalau sholatnya sudah selesai, masih ada sisa, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada akhir malam mereka beristighfar. Yaquluna, sambil mengatakan Allahumma ufir lana. Itu paling pendek itu. Allahumma ufir lana, Allahumma ufir lana. Bisa istighfar yang astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bagus itu. Yang pakai yang gitu itu bagus. Cuma orang tua enggak kesinggung. Ya. Kalau orang tua ingin katut, pakai yang astaghfirullahal azim li wali walidayya. Nah, itu tambah lebih bagus lagi. Yang itu sudah bagus tadi. Ini tambah bagus lagi. Karena apa? Karena orang tua kita mintakan ampun kepada Allah.
termasuk mertua. Termasuk mertua. Bahkan kadang-kadang mertua itu didisikno karena dia merasa telah utang budi. Ya. Mertuanya sing ngedekno, begitu sudah gede dilamar ambil tetel sudah diketno ben lengket. Berarti apa? Orang tua itu malah ada yang mengatakan orang tua itu ada 3. Orang tua kandung, orang tua mertua, orang tua guru. Guru. Jadi guru itu orang tua ini. Apa? Orang tua suson, ya, yang menyusoni. Ya. Sehingga lalu istilahnya itu ibu kandung, ibu tiri, ibu mertua, ibu suson. Nah, yang satu ini tidak ada di Al-Quran. Nah, ibu kos. Oh, no ay. Angel tuturane. Wabil ashari hum yastaghfirun. Usahakan, ya. Dan kalau bisa usahakan 100. Istighfarnya itu 100. Kalau yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu 100 paling hanya 1,5 menit. 1,5 menit. Bahkan kalau rodok cepat 1 menit. Jadi dengan bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu 1 menit. Itu sudah dapat 100. Iya. Makanya kalau bisa setiap jenengan zikir, ya, dan yang lainnya itu dimeniti sehingga itu akan nasihati hati, ya. Wong cuma 1 menit, wong cuma astagfirullahaladzim. Kok masih ada waktu baca sholawat, kok masih ada waktu baca yang lain. Tadi yang saya katakan bahwa istighfar yang lalu ditutup dengan wa atubu ilai, itu mengapa saya katakan bagus, karena di ayat 3 surah 11 itu berarti apa? Hud, surah Hud. Di ayat 3 itu Allah menyatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Hendaknya kamu itu istighfar kepada Tuhan kamu dan bertobat. Kalau itu kamu lakukan, Dia, Allah, akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang bagus-bagus dan terus-menerus sampai akhir hayat. Coba ini. Loh, di Al-Quran itu ada semua, ada. Saya kemarin kok kelewatan, ngantuk. Makanya jangan ngantuk. Kalau ngantuk dilek-lekno. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Apa sebab akibatnya yang akan muncul? Katanya ayat 19, wa fi amwalihim, dan pada harta mereka hakun, di situ ada hak lisail, bagi orang miskin yang minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak minta, alladzi la yas'alu li ta'affufihi, yaitu orang yang tidak sampai minta-minta karena dia menjaga diri, ya Pak, memelihara dirinya. Ifah, kalau istilahnya Bu Maskiah, ifah. Ada Pak, konco saya itu namanya Ifah, tapi mesti ngeluh terus. Wah, itu salah jeneng. Ifah itu mestinya ya menjaga diri, ya termasuk qanaah itu, termasuk nerimo eng pandu. Ya dikei ini ya sudah diterima, diberi sekian. Sehari diberi 10.000, ya sudah diterima. Ya tahu tempe, ya, yang tidak kolesterol. Ya. Kok dikei 100.000, ya naik sedikit. Ya, ditambah sambal.
sehari dikai 1 juta, oh ditambah syukuri lagi, nerimo ing pandu. Tapi semua itu mesti sebab akibat. Ada orang itu ya, isu-isu itu sudah diteleponi sedulurnya. Karena sedulurnya itu mau kontrol duitnya kurang sakmene. Tola-tole cari duit nggak ada. Terpaksa akhirnya sedulurnya dibel. Saya mau kontrol duitnya kurang sekian 200. Akhirnya apa? Saudaranya dengan sukarela, dengan hati ya yang ikhlas, langsung dikirim. Apa yang terjadi? Baru sekian jam diberi oleh Allah, diberi rezeki sekian kali yang dikirim. Jadi enggak ada yang kita lakukan itu, kalau kebaikan itu lalu muspro sia-sia, itu enggak ada. Mesti ada balasan dari ada. Itu. Wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Jadi orang istighfar sebelum subuh itu menjadi penyebab rezekinya lancar. Ini ayatnya 18-19. Wa fi amwalihim hakul lisail wal mahrum. Ayat ini memang makkiyah. Makkiyah itu berarti masih belum ada hukum zakat. Jadi dulu itu pokoknya orang mukmin punya duit itu dituntut digerakkan hatinya untuk infak, untuk sedekah. Sak piro-piro terserah. Karena belum ada harta yang kena zakat apa saja, berapa persen yang harus dikeluarkan belum ada. Ketika turun ayat 19 surah Az-Zariyat ini. Jadi pokoknya punya kelebihan silahkan. Ya, orang lain kamu incipi. Ya. Tapi setelah Nabi pindah ke Madinah, lalu ada hukum tentang zakat, termasuk juga harta-harta yang kena zakat ini. Berarti yang lain enggak kena. Terus lalu zakatnya ada yang sekian persen, ada. Jadi perkembangan hukum dalam Islam seperti ini. Itulah para jamaah materinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun
fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tamtiqun. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin il dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumum munkarun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 25 dari surah Az-Zariyat juz 26 yang insya Allah sak bacaan lagi masuk juz 27. Makanya tadinya saya baca berapa? 8. Tapi ternyata sisanya untuk ke juz 27 tinggal dikit. Maka yang 8 saya kurangi 3. Jadi tinggal 5 apa 6? 6 ya. Karena 20 ke 25. Pada ayat yang ke-20 dari surah Ad-Dariyat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fil ardi, dan di bumi, minal jibal, apakah itu berupa gunung-gunung, wal bihar, berupa lautan, wal asjar, tumbuh-tumbuhan, wassamar, buah-buahan, wan nabat, dan pepohonan, wa ghairiha, dan yang lain, yang semuanya itu ada di bumi ya. Gunung, laut, pepohonan, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau syajar itu ada sikilnya, ada batangnya. Kalau nabat itu biasanya enggak. Tapi secara umum ya tumbuh-tumbuhan. Semua itu katanya yang ada di bumi itu merupakan ayatun, ay dalalatun, yang menunjukkan tanda-tanda yang memberi petunjuk ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyatihi, menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Artinya semua itu Allah ciptakan sendiri, enggak ada yang bantu. Menjadi tanda kebesaran Allah lil muqinin, bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman enggak. Sudah? Sampai apa tadi? Wa fil ardi, di bumi ini ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah lil muqinin, bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman. Wa fi anfusikum, dan juga termasuk di dalam diri kalian semua. Diri kita ini sebetulnya kalau mau dipetani, ya, kebesaran Allah. Katanya orang yang ahli perbadanan, biologi, badan manusia itu katanya terdiri dari urat, ya, apa namanya? Apa satunya lagi? Urat, terus apa lagi? Saraf. Itu kalau diler itu bisa sampai 10 kilonan, tapi oleh Allah diatur di model ya hanya di badan ini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Makanya begitu kecetit sedikit
rasanya loro. Dan itu sebetulnya gampang caranya. Ambekan dawa. Jenengan kalau kecetit ya, terutama yang umurnya yang sudah swidak ke atas. Jenengan kalau kecetit langsung aja diam, jangan ngerjakan yang lain, terus gitu, ambekan dawa. Atau mungkin tangannya di ke atas kan. 5-7 kali sudah selesai. Jadi seakan-akan apa namanya? Tadi urat yang tadinya kecepit itu lalu kembali ke tempatnya semua. Jadi jangan sedikit-sedikit lalu waduh loro tak obati, jangan. Kalau bisa ya. Jadi diri kita ini, apalagi kalau nanti bicara tentang ginjal. Ginjal itu 2 loh, tapi orang tidak pernah bilang ginjal. Ginjal, padahal 2 itu. Paru. Kalau paru-paru kadang-kadang bisa, tapi kalau ginjal jarang orang bilang ginjal. Ginjal itu hanya kecil untuk membersihkan darah. Itu kalau tidak berfungsi, artinya gagal ginjal. Orang itu harus dikeluarkan darahnya lewat mesin, lalu dibersihkan di mesin itu, lalu dimasukkan lagi. Minimal 3 jam. 1 jam dikeluarkan, 1 jam dibersihkan, 1 jam dimasukkan lagi. Setelah itu boleh pulang dan biasanya seger lagi. Ya, 3. Jadi orang gagal ginjal, 1 saja dari anggota badannya itu sakit, rusak, ya sudah kayak ngono. Berarti apa? Bersyukurlah kepada Allah kita yang ginjalnya masih sehat, parunya masih sehat, jantungnya masih sehat, terutama jantung itu. Ada teman saya yang kadang-kadang rodok nakal. Kenapa itu orang itu kok meninggal? Ya karena jantungnya berhenti. Jadi kalau jantungnya berhenti ya sudah, wassalam. Alhamdulillah ya, kita masih diberi sehat oleh Allah. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian itu juga merupakan ayatun aidon. Itu juga merupakan tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, mengapa kamu tidak memperhatikan zalik, yang demikian itu, fatastadilluna bihi ala soni'ih wa qudratih. Setelah itu lalu mencari tahu, mencari dalil, berarti mencari tahu tentang siapa penciptanya, siapa yang berkuasa terhadapnya. Berarti apa? Kembali ke Allah. Alhamdulillah, meripat saya sejak dulu ya sakmini ini, terutama bulu bulu matanya itu mulai lahir ya sekian itu ya. Coba bulu mata ini sama dengan bulu kepala ya, yang 2 bulan sekali potong rambut. Lah ini kan potong ya mulai, subhanallah, Allah itu sama ya. Terus hidung jenengan itu bolongnya ditaruh di bawah sama Allah, tidak di atas. Kalau di atas ya tidak dulu wahang-wahing aja. Subhanallah. Itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, katanya. Yang ketiga diawali dengan fi lagi, wa fi lagi. Ya. Wa fil ardi, wa fi anfusikum. Sekarang wa fis sama, dan di langit, katanya. Rizqukum, rezeki kalian. Artinya di langit itu banyak hal-hal yang menyebabkan kita dapat rezeki. Antara lain apa? Al-mator, hujan. Ya. Hujan al-musabbabu anhu, menjadi sebab dari hujan tadi, an-nabat, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Alladzi huwa rizqun, yang mana itu menjadi rezeki. Baik dedaunan tadi langsung didol
ya, sebagai apa namanya pakan ternak, atau nanti dari tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi makanan kita, ya, terutama yang polo pendem itu, uang enak itu, telo, terus pohong, setelah makan 1 jam langsung dadut, tapi enak ini. Rizqukum, jadi wa fis samai rizqukum. Di samping orang punya keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Walaupun Allah tidak mengambil tempat, tapi istilahnya dari atas, ya kan, rezeki dari atas, sehingga minta diturunkan di dalam apa namanya doanya sholat duha itu, Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu, ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit tolong diturunkan. Wa fil ardi fa akhrijhu, kalau ada di dalam bumi tolong keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki saya masih jauh tolong dekatkan. Makanya ada yang nggak setuju itu dengan doa duha itu, tapi tidak apa-apa itu, jenengan nggak usah terpengaruh dengan yang nggak setuju. Ini nggak setuju, itu nggak setuju, nggak apa-apa. Minta kepada Allah, ya, kita itu disuruh minta sama Allah. Sampai apa tadi? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Itu juga dari langit. Minal ma'ab wasawab. Apa di situ diartikan apa maaf di situ? Tempat kembali. Kembalinya juga ke langit. Namanya alam malakut. Wa ma tu'adun wasawab, pahala, wal iqab, siksaan. Hai maktubun zalika fis sama, semua itu ditulis di langit. Ya, termasuk yang kita lakukan sekarang ini. Ada catatannya. Makanya kadang-kadang tukang ramal itu suka ngomong yang kadang-kadang itu persis, ya. Karena apa? Karena dia diberitahu oleh jin jahat yang mencuri dengar. Jadi jin jahat itu suka mencuri dengar tulisan nasib manusia. Nah, itu lalu kadang-kadang lalu diberitahukan ke tukang tenung, ke tukang ramal, ya. Bah, saya ini kalau sudah tua jadi apa? Jadi kakek, jadi nenek. Atau kalau Shinchan itu, Shinchan, kamu kalau besar jadi apa? Orang tua. Ya, Shinchan itu, pinter dia. Yang pinter itu sebetulnya yang nggawe Shinchan itu, cerita Shinchan. Jadi orang tua. Enggak bisa. Jangan suka datang ke tukang ramal. Dari 100 mungkin ada benernya 1, tapi yang 99 itu semua bohong. Iya, bohong. Bahkan itu bisa menjadi molo. Apa molo itu? Bahaya. Petaka. Wa ma tu'adun. Jadi semua yang dijanjikan, semua yang apa namanya tertulis di Lauhin Mahfuz sana. Fa wa rabbis samai wal ard, maka demi Tuhan langit dan bumi. Siapa? Ya Allah, ya. Innahu, sesungguhnya, ai ma tu'adun, apa yang dijanjikan itu, lahaqun, itu pasti terjadi. Pasti terjadi.
mislama annakum tantikun. Ada yang membaca misluma annakum tantikun. Tapi yang banyak mislama annakum tantikun. Sebagaimana kalian itu ngomong. Ya, kita mau ngomong apa? Itu kan seakan-akan sudah itu. Dan nanti begitu diomongkan, ya sudah. Maka ketentuan yang ada di langit itu kayak gitu. Jadi seakan-akan perjalanan manusia ini hanya memperjelas apa yang sudah remeng-remeng gitu. Jadi tulisan remeng-remeng kita ini sudah ada sampai dengan kita wafat. Nanti dijelaskan, dicerengi pada waktu kita hidup. Walaupun katanya ayat berapa yang Allah bisa merubah itu? 13, surah 13 ayat 11 dan 39. Surah 13 ayat 11 dan 39. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali orang itu mau merubah. Wa idza masaus sarru jazua wa idza masaul khairu manu'an illal musallin. Manusia itu kadang-kadang memang kerjanya keluh kesah. Surah berapa? Surah 70. 70 itu berarti Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Ayatnya 19 sampai 22. Jadi manusia itu katanya seringnya itu keluh kesah kalau dalam keadaan susah. Tapi kalau dalam keadaan senang, manu'a itu tercegah. Artinya mestinya rezeki yang banyak itu berbagi, ya sebagian berbagi. Tapi enggak, manu'a dihalangi. Artinya enggak ditok nih. Karena apa? Takut sakurata. Sakurata itu apa? Entek duitnya. Enggak. Mestinya disyukuri. Tapi ada ilahnya itu. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali orang yang ahli sholat, yang sholatnya itu rutin. Sholatnya itu istiqomah. Itu enggak akan keluh kesah, dan kalau punya rezeki berbagi. Sak cukupnya. Enggak usah semua. Ya, yang diminta oleh agama itu sebagian, bahkan sebagian kecil. Zakat itu rata-rata hanya 2,5%, 1/40. Jadi yang 39/40 itu silahkan kamu nikmati oleh dirimu dan keluargamu. 1/40 saja kamu berikan ke orang. Sedikit, ya kan sebetulnya. Tapi kalau sudah ketemu dengan setan, lah ya itu tadi. Ya. Ketemu sama setan, setannya orang Jepang, lalu takut sakurata. Sakurata itu apa? Takut kantongnya kempes. Enggak, ajaran Islam justru duit dikeluarkan, justru baliknya lebih banyak. Dan itu sudah banyak orang yang paham, banyak orang yang sadar. Justru duit saya sering saya keluarkan, justru saya sering dapat duit. Sampai apa tadi? Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun. Itu semua adalah benar. Mislama annakum tantikun, sebagaimana kalau kalian itu mau ngomong itu. Yang kadang-kadang orang mau ngomong itu kan kadang-kadang ditulis dulu, ya, dicatat dulu karena ini bahan untuk diomong. Dan nanti itu akan terjadi. Mislama annakum tantikun. Itu ayat berapa? Berarti sekarang hal ataka, apakah telah datang kepadamu hitobun lin nabi? Kalimat ini merupakan seruan kepada
Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Apa sudah datang kepadamu Rasul hadisu doifi Ibrahimal mukramin, cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Wahum malaikatun, mereka itu adalah para malaikat. Lek Jawa biasanya poro malaikat. Mereka itu poro malaikat. Isna asyara, ada yang mengatakan 12. Au asyaratun, ada yang mengatakan 10. Au salasatun, atau 3. Minhum Jibrilu, di antara yang 3 tadi mereka Jibril. Yang banyak ada 3. Tamunya Nabi Ibrahim 3 yang banyak, tapi ada yang menafsiri 12, 10, 3. Izdakhalu alaih, yaitu ketika izin itu merupakan dorf li hadisi dhaif, bagi lafal hadisu dhaifi Ibrahim. Ketika dakhalu alaih, ketika mereka berkunjung kepada Nabi Ibrahim. Dakhala ala itu berkunjung. Dakhala tadinya itu apa? Masuk. Ala ke atas. Nah, tapi maksudnya itu berkunjung. Berkunjung. Ketika mereka berkunjung kepada Nabi Ibrahim, faqalu, kemudian mereka mengatakan salama, yaitu assalamu alaikum. Ya. Jadi ucapan assalamualaikum itu sejak dulu itu. Ya, itu salam Islami sejak dulu. Dan itu adalah apa? Omongannya malaikat. Ya, itu. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Jawabannya apa? Qala salamun. Nah, jawabnya juga salam. Nah, tapi di surah apa itu yang kita kalau diberi salam itu supaya membalas dengan yang lebih bagus, itu paling tidak podo. Surah An-Nisa, surah yang keempat, 86. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang uluk salam itu assalamualaikum warahmatullah, nah, maka jawaban kita waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, ditambah wabarakatuh. Kalau yang uluk salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, berarti jawabannya nggak ada lain kecuali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang yang enak kalau salam uluk salam itu sing pendek, biar orang yang jawabnya punya kesempatan untuk memperpanjang. Kalau tidak ada yang jawab dosa kabeh. Kalau tidak ada yang jawab dosa semua. Karena itu termasuk apa namanya? Sebagian ulama berpendapat itu termasuk fardu kifayah, menjawab salam itu. Nah, tapi kalau ada satu saja, ketika saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hanya satu, Pak Haji Warno tok semua yang jawab. Maka yang lain sudah gugur. Ya, Pak Yakub gugur. Waalaikumsalam nggak usah itu, karena alaikunan sudah masuk ke kum. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu kelompok wedok, ibu-ibu semuanya, ya ibu-ibunya 40 semua. Kemudian lalu ada lakinya satu, ya, Mas Sofi, ya sudah waalaikum, jawabnya pakai orang laki, kecuali memang apa namanya wedok kabeh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan tidak perlu wa ta'ala, nggak usah, nggak pakai wa ta'ala. Jadi assalamualaikum, ngane-ngane
Bahkan di sini ini assalamualaikum gitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum dijawab oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Selesai. Cuma memang ya itu tadi perkembangannya. Lah kalau yang didatangi itu rumahnya nggak ada orangnya, ya tahu bahwa itu nggak ada rumah, nggak ada orangnya. Atau seperti kita pulang pengajian, ya karena bapak ibunya juga ngaji sehingga di rumah nggak ada orang. Assalamualaikum, betul. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ada lagi itu yang apa ya? Surah An-Nur, surah An-Nur yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surah An-Nur ayat 27, 24, 27. Surahnya 24, ayatnya 27. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah orang lain kecuali kamu minta izin dan salam. Ulun, atau kalau sekarang tintong, ya, atau totok, terus assalamualaikum. Tasta'nisu wa tusallimu, minta izin dan salam. Orang Indonesia sering membalak-balik, salam dulu lalu baru totok. Assalamualaikum. Orangnya kan ada di belakang, orangnya datang ke depan. Nah, yang uluk salam nggak lihat pintu, kan katanya nggak boleh, ya, persis di depan pintu. Tapi orangnya itu mau notok. Padahal yang punya rumah sudah di pintu itu. Akhirnya yang kena totok siapa? Assalamualaikum. Kira-kira 2 menit, orangnya kan dari belakang, dari dalam. Begitu sampai di pintu sini mau notok, dek, langsung. Tapi kalau yang punya rumah itu apa namanya, ahli silat, langsung gitu. Wah, jangan. Islam itu kerjakan aja sesuai dengan aturannya. Katanya ayat tadi, ayat 27 surah An-Nur apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Terus setelah 27 berapa? 28. Apa? Wa ilam tajidu fiha adam fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Wa idza qila wa idza qila lakum irji'u farji'u, irji'u farji'u huwa askalakum. Jika kamu mau datang ke rumah orang, orangnya ndak ada, tapi mungkin tonggonya ada, ya, tonggonya bilang, Pak Musin tadi katanya ke Malang, ke Batu, jenengan pulang saja. Kalau tonggonya bilang jenengan pulang saja, dzalika askalakum, itu yang lebih bersih bagi kalian daripada apa? Memaksakan masuk rumah tidak ada orangnya, tonggonya sudah bilang suruh balik, tapi tetap dia memaksakan. Suatu ketika semua ada barang yang hilang, siapa yang dituduh? Oh, itu tadi ada tamu yang masuk. Kalau sudah katanya tonggo suruh pulang, oh, buat sekarang. Ada 3 itu, iya, di An-Nur itu. Jika kamu mau masuk ke rumah orang lain yang tidak ada penghuninya, sementara barang kamu ada di situ. Jadi tonggo jenengan ada di Jakarta, ya, nggak ditempati. Terus anak jenengan atau cucu jenengan mainan bal-balan, balnya masuk ke rumahnya itu atau ke halaman orang itu, nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Kita jangan nunggu datangnya orang tadi dari Jakarta yang mungkin 2 tahun lagi. Dan datang aja, nanti ambil barangnya. Sampai sakmono itu. Islam itu ngaturnya itu sampai detail-detail. Jadi di surah An-Nur ada, yang satunya tadi di An-Nisa, ya. Terus apa katanya? Setelah itu Nabi Ibrahim kan mengatakan salamun qaumum mungkarun. Kalian ini termasuk orang yang tidak kenal. Artinya saya kok nggak kenal. Terus bagaimana kelanjutannya? Insya Allah besok. Kan belum dibaca. Ya, insya Allah ceritanya besok, bahwa Nabi Ibrahim itu koyok wong Madura. Nabi Ibrahim itu koyok wong Madura, atau orang Madura nyontoh Nabi Ibrahim. Apa orang Madura itu? Begitu ada tamu, itu enggak ini itu, langsung ke belakang menyiapkan apa? Suguhan. Iya, suguhan. Nah, orang Surabaya enggak. Jenengan mau minum yang hangat apa yang dingin? Ya akhirnya orangnya sungkan. Sudah enggak usah, padahal orangnya itu ngelak betul sebetulnya. Tapi karena ditakok nih, jenengan mau minum yang hangat apa yang dingin? Enggak usah. Nabi Ibrahim faragha. Nah, itu besok insyaallah itu ceritanya. Semoga ada manfaatnya. صلى